Pada video kali ini kita akan bahas cara berhenti terlalu lama bermain HP. Mungkin kamu adalah orang yang ketika pagi-pagi bangun tidur langsung buka HP, siang-siang ketika istirahat langsung buka HP, scrolling sosial media, ataupun kamu yang sebelum tidur itu kecanduan banget untuk sosial media dan kamu pengennya tidur jam 10 tapi karena kamu kecanduan bermain sosial media tersebut, kamu bisa hanyut kepadanya, kamu bisa tidur jam 11 ataupun jam 12 yang tadinya kamu pengen niatin tidurnya jam 10 tadi. Ataupun kamu yang kadang pengen scrolling sosial medianya cuma 5 menit tapi tahu-tahu udah setengah jam ataupun tiba-tiba udah 1 jam dan kamu menyesal kepadanya. Dan kamu ngomong dalam hati, aku kok kayak gini sih, kok aku cuma ngabisin waktu doang setengah jam untuk scrolling sosial media tersebut. Oleh karena itu, video ini aku buat khusus untuk kamu supaya kamu bisa berhenti dari terlalu lama bermain HP dan kamu bisa lebih enjoy lagi menikmati hidup kamu dan kamu bisa menggantikan waktu tersebut yang tadi kamu untuk bermain sosial media kepada hal-hal lain yang lebih bermanfaat seperti membaca buku ataupun meningkatkan hobi baru yang bisa kamu lakukan. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama. Cara untuk berhenti bermain HP yang terlalu lama adalah kamu sesimpel matiin notifikasi. Dulu aku udah pernah dengar nasihat ini dan aku bodo amat kepadanya dan aku nggak nerima nasihat ini bahwa notifikasi ini bisa membuat kita lebih adiktif lagi, lebih hanyut lagi kepada sosial media. Karena apa? Karena cuma dengan notif ini yang kita tadinya mikir aku cuma ngecek 5 menit doang WA-nya dan lama-lama malah geser ke Instagram, geser ke YouTube, geser ke TikTok yang tadinya kita mikir cuma bisa 5 menit. Akhirnya setengah jam kita ada di sana, akhirnya 1 jam kita ngabisin sosial media tersebut, yang mana lagi-lagi cuma 5 menit kita mikir, tapi aku bisa hanyut kepadanya. Dan oleh karena itu, dengan cara ini, sesimpel matiin notifikasi, kita bisa memotong kebiasaan tersebut ataupun menghancurkan kebiasaan tersebut, karena pemicunya ya sesimpel notifikasi. Tapi tentunya dengan cara ini kamu bisa mengorbankan mungkin telepon ataupun notifikasi yang penting, tapi bagi aku nggak masalah, karena lebih baik aku mati notifikasinya dan aku ketinggalan info penting tadi daripada aku terus-menerus mengecek sosial media tersebut. Terus-menerus untuk hanyut kepada sosial media yang mungkin bisa setengah jam, 1 jam, itu aku bisa manfaatkan dengan baik ketika aku bisa mengalihkan perhatian tersebut kepada hal yang aku suka lainnya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga kita nggak ketinggalan hal-hal penting, mungkin kita bisa menyiapkan 10 menit ataupun 15 menit waktu khusus untuk kita mengecek email kita kah ataupun WhatsApp kita kah, sehingga udah waktu kita keblok cuma misalkan di jam 9.15 aja. Dari jam 9.15 sampai jam setengah 10 itu waktu kita untuk ngecek. Jadi ketika jam 7, jam 8, jam 9 itu bukan waktunya untuk ngecek dan kita bisa fokus kepada hal-hal yang lebih bermanfaat lagi seperti membaca buku misalkan. Nah, ada kasus lagi, aku itu dulu kalau misalkan membaca buku dan notif HP-nya itu nyala, ketika aku lagi seru-serunya membaca buku, walaupun aku baru membaca 2 halaman dan karena ada notifikasi, aku bisa nggak fokus membaca buku tersebut, aku bisa mengalihkan perhatian aku dan aku lebih fokus ke HP cuma karena notifikasi. Oleh karena itu, notifikasi ini merupakan hal yang penting untuk kita matikan sehingga kita bisa lebih fokus lagi belajar ataupun melakukan hal-hal yang kita emang niatkan untuk mengerjakan kepadanya. Kayak misalkan kamu lagi ngerjakan tugas dan kamu tiba-tiba ada notifikasi dari WA, teman-teman tiba-tiba ngajakin nongkrong, yang mana kamu itu udah niatin pengen ngerjain tugas dan kamu nggak mau nongkrong-nongkrong lagi karena notifikasi tersebut, kamu bisa meninggalkan tugas tersebut dan lebih mementingkan orang yang mengajak ke nongkrong tadi. Lagi-lagi kenapa? Karena notifikasi. Oleh karena itu penting banget buat kita untuk kita berhenti terlalu lama bermain HP, kita matikan notifikasi kita sehingga kita menghilangkan pemicu kita, trigger kita, dan kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kita pribadi. Itu tips yang pertama, dan tips yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah kamu coba untuk jauhkan HP kamu di tempat tidur. Maksudnya apa? Kebiasaan kita ketika mau tidur adalah kita scrolling sosial media, kita ngecek-ngecek TikTok, IG, YouTube, ataupun apapun itu, yang mana itu lagi-lagi bisa menghabiskan waktu setengah jam atau bahkan 1 jam atau bahkan melebihi jam tersebut. Padahal udah kita niatkan, kita itu tidurnya jam 10 karena kita scroll sosial media, kita bisa tidur begadang karenanya. Mungkin awal-awal ini agak sulit untuk menjauhkan HP kita dari tempat tidur, karena dengan tips ini kita sudah di posisi tidur
HP kita jauh dari kita dan kita males untuk mengambilnya meskipun ada notif di HP tersebut. Dan ini bisa efektif menghilangkan kita ketergantungan ataupun terlalu lama menggunakan HP. Dan yang pastinya aku belum bisa melakukan hal ini 100%. Tiap aku mau tidur aku harus nyimpan HP-nya di tempat jauh. Enggak, tapi ini paling enggak aku baru dapat informasinya, baru dapat ilmunya, bahwa kalau kita bisa menjauhkan HP kita dari tempat tidur, itu dapat meningkatkan kita untuk lebih bisa lama-lama meninggalkan HP dan kita lebih fokus kepada baca buku misalkan, ataupun ngobrol sama istri misalkan kamu sudah berkeluarga, ataupun main sama anak, dan lain-lain. Dan yang baru aku dapatin ilmu kepadanya juga, bukan cuma HP kita yang kita jauhkan dari tempat tidur, akan tetapi pengecasnya juga, chargernya juga kita jauhkan dari tempat tidur, sehingga kita nggak gampang untuk meraih HP tersebut sambil ngecas, misalkan kita sambil ngecas main HP dan semacamnya. Ini bisa kita lakukan untuk menghindari ketergantungan kita kepada HP. Itu tips kedua yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa menjauhkan HP-mu dari tempat tidur sehingga kamu malas untuk mengambilnya meskipun ada notifikasi. Tips yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus mencari hobi. Ini simpel tapi ini cukup efektif untuk kita nggak berlama-lama di dalam HP tersebut. Karena kalau kita udah punya hobi, misalkan kita punya hobi membaca buku ataupun belajar apapun itu hal yang baru, maka kita akan lebih fokus kepada hal baru tersebut, kita akan lebih fokus kepada hobi tersebut, daripada kita cuma scrolling sosial media doang yang kita nggak ada tujuannya sama sekali dalam scrolling tersebut. Aku dulu ngerasakan kalau aku nggak punya hobi yang benar-benar aku suka, aku akan lebih nyaman untuk scrolling sosial media dan berlama-lama di HP karena aku nggak ada tujuan sama sekali. Tapi setelah aku mencoba berbagai macam hal dan aku nemu hobi aku tuh di pembuatan konten ini, dan dari pembuatan konten ini aku suka untuk ngulik-ngulik di dalamnya seperti mencari ide, scripting, shooting, dan editing ataupun semacamnya. Itu aku bisa mendapatkan hobi tersebut dan aku bisa mengurangi aku bermain HP sehingga aku bisa fokus ke hobi yang tadi aku sebutkan. Ini nggak mesti konten kreator, tapi kamu bisa mencari hobi yang mungkin kamu suka. Dan dengan harapan hobi tersebut bisa menghilangkan kamu dari kecanduan sosial media yang tadi aku sebutkan. Itu tuh 3 tips yang bisa kamu praktekin sehingga kamu bisa menghilangkan kecanduan kamu di sosial media ataupun HP. Kalau kamu suka tips yang mana nih? Ataupun kamu ada tips lain yang bisa menghilangkan kecanduan kamu di sosial media, coba deh tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Dan buat kamu yang pengen tahu video aku yang lain seputar kecanduan HP ini, kamu bisa tonton di sebelah kiri sini ya. Aku tunggu di situ. Bye bye.